Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuni Kartika SPD. Saya bekerja di instansi SD Negeri 117520 Sialanggata, Kecamatan Kuala Hilir, Kabupaten Labuhan Batu Utara. Saya adalah salah satu peserta Latsar CPNS tahun 2022 yang diselenggarakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BPSDM Provinsi Sumatera Utara. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang salah satu core values ASN yang pertama, yaitu berorientasi pelayanan. Sebagai pengampu materi kami, Ibu Yamnur Mahlia SST MKes. Apa itu core values ASN? Core values ASN adalah panduan berpikir, bertutur, dan berperilaku seorang ASN untuk melaksanakan tugas dan jabatannya sehingga dapat menciptakan budaya kerja yang mendukung tercapainya kinerja terbaik. Core Values ASN terdiri atas 7 nilai-nilai dasar yang disingkat dengan berakhlak. Yang pertama yaitu berorientasi pelayanan, yang artinya berkomitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat. Lalu yang kedua, akuntabel, bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan. Yang ketiga ada kompeten, yang artinya terus belajar dan mengembangkan kapabilitas. Yang keempat ada huruf H, yaitu harmonis, yang artinya saling peduli dan menghargai perbedaan. Yang kelima ada L, yaitu loyal, yang artinya berdedikasi dan mengutamakan kepentingan negara. Dan yang keenam, adaptif, yang artinya terus berinovasi dan antusias dalam menghadapi perubahan. Dan yang terakhir adalah atau kolaboratif, yang artinya kerjasama yang sinergis. Nah, kita masuk ke konsep pelayanan publik. Yang pertama, pengertian pelayanan publik. Menurut Agus Dwianto, pelayanan publik sebagai semua jenis pelayanan untuk menyediakan barang atau jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat yang memenuhi kriteria, yaitu merupakan jenis barang atau jasa yang memiliki eksternalitas tinggi dan sangat diperlukan masyarakat, serta penyediaannya terkait dengan upaya mewujudkan tujuan bersama yang tercantum dalam konstitusi maupun dokumen perencanaan pemerintah, baik dalam rangka memenuhi hak dan kebutuhan warga, mencapai tujuan strategis pemerintah, dan memenuhi komitmen dunia internasional. Sedangkan menurut Lembaga Administrasi Negara, pelayanan publik adalah sebagai segala bentuk kegiatan pelayanan umum yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah di pusat dan daerah, dan di lingkungan BUMN atau BUMD dalam bentuk barang dan jasa, baik dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat. Lalu yang kedua, kode etik pelayanan publik. Terdiri atas 3. Yang pertama, memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Kedua, ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan. Dan yang terakhir, melakukan perbaikan tiada henti. 4. Prinsip pelayanan publik. Yang pertama yaitu partisipatif. Pemerintah perlu melibatkan masyarakat dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi hasil. Yang kedua, transparan. Penyelenggara pelayanan publik harus menyediakan akses bagi warga negara untuk mengetahui segala hal yang terkait dengan pelayanan publik yang diselenggarakan tersebut, seperti persyaratan, prosedur, biaya, dan sejenisnya. Masyarakat juga harus diberi akses yang sebesar-besarnya untuk mempertanyakan dan menyampaikan pengaduan. Ketiga, responsif. Pemerintah wajib mendengar dan memenuhi tuntutan kebutuhan warga negaranya,
tidak hanya terkait dengan bentuk dan jenis pelayanan publik yang mereka butuhkan, akan tetapi terkait dengan mekanisme penyelenggaraan layanan, jam pelayanan, prosedur layanan, dan penyelenggaraan layanan. Prinsip pelayanan publik yang keempat yaitu tidak diskriminatif. Pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah tidak boleh dibedakan antara satu warga negara dengan warga negara yang lain. Yang kelima, mudah dan murah. Mudah artinya berbagai persyaratan yang dibutuhkan tersebut masuk akal dan mudah untuk dipenuhi. Murah dalam arti biaya yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk mendapatkan layanan tersebut terjangkau oleh seluruh warga negara. Keenam, efektif dan efisien. Penyelenggaraan pelayanan publik harus mampu mewujudkan tujuan-tujuan yang hendak dicapainya dan dilakukan dengan prosedur yang sederhana, tenaga kerja yang sedikit, dan biaya yang Lalu, prinsip pelayanan publik yang ketujuh adalah aksesibel. Pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah harus dapat dijangkau oleh warga negara yang membutuhkan dalam arti fisik dan non-fisik. Kedelapan, akuntabel. Penyelenggaraan pelayanan publik dilakukan dengan menggunakan fasilitas dan sumber daya manusia yang dibiayai oleh warga negara melalui pajak yang mereka bayar. Kesembilan, berkeadilan. Salah satu tujuan yang penting adalah melindungi warga negara dari praktik buruk yang dilakukan oleh warga negara lain. Empat, pentingnya pelayanan prima. Alasan yang pertama yaitu kepuasan pelanggan adalah sarana untuk menghadapi kompetisi di masa yang akan datang. Yang kedua, kepuasan pelanggan merupakan promosi terbaik. Ketiga, kepuasan pelanggan merupakan aset terpenting. Keempat, kepuasan pelanggan menjamin pertumbuhan dan perkembangan organisasi. Kelima, pelanggan makin kritis dalam memilih produk atau jasa. Keenam, pelanggan puas akan kembali. Dan yang terakhir, pelanggan yang puas mudah memberikan referensi. Lima, contoh pelayanan prima. Yang pertama, menyapa dan memberi salam. Kedua, ramah dan senyum. Tiga, cepat dan tepat waktu. Empat, mendengarkan dengan sabar dan aktif. Lima, penampilan yang rapi. Enam, memperlakukan pelanggan dengan baik. Tujuh, mengucapkan terima kasih. Nah, kesimpulan dari yang telah saya jelaskan tadi yaitu nilai dasar ASN atau disebut dengan core value, salah satunya yaitu berorientasi pelayanan, bertujuan agar menjadi pedoman perilaku bagi para ASN dan menciptakan budaya kerja yang mendukung tercapainya kinerja terbaik. Keberhasilan implementasi nilai dasar ASN apabila telah terinternalisasi dan teraktualisasi dalam perilaku pegawai ASN, khususnya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Berikut adalah contoh implementasi core values ASN berorientasi pelayanan. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Ada yang bisa dibantu? Saya keluarga dari atau kakak dari Muhammad Al-Ghazali ingin mempermisikan kepada Ibu tentang keadaannya Al-Ghazali. Soalnya udah 2 hari dirawat di rumah sakit. Soalnya dia lagi sakit demam. Ini suratnya Bu, tolong dibaca. Oh, ini surat yang dari dokter ya? Iya Bu. 2 hari yang lalu juga udah kirim surat ya. Itu
Al-Ghazali anak yang pintar kok, pandai membaca, pandai menghitung. Kalau saya kasih pertanyaan langsung dijawabnya. Tapi ada satu kekurangannya. Apa itu, Bu? Saat belajar sering ngobrol sama temannya. Nanti kalau di rumah, kalau Al-Ghazali udah sehat, dibilangi kalau ketika belajar tidak boleh sambil mengobrol. Bilangkan begitu, bilangkan seperti itu sama si Al-Ghazali ya, Kak? Iya, Bu. Nanti saya sampaikan. Iya, sampaikan juga kepada orang tua. Sabar-sabar, ya kan, biar cepat sembuh anaknya. Iya, Bu. Mungkin itu saja ya, Bu, yang bisa saya beritahukan kepada pihak sekolah tentang keadaan Al-Ghazali. Terima kasih atas perhatian dari Ibu. Sama-sama, semoga cepat sembuh ya. Ya, amin. Terima kasih ya, Bu. Iya. Saya permisi dulu. Iya, sama-sama. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam.